A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Alhamdulillah keluarga Sungayang, ado ete, ado uda, uni, berkat nikmat Allah, berkat rahmatnya, berkahnya, kita bisa berkumpul via teknologi Zoom ini dalam rangka pengajian rutin Surah PWS. Di mana Ustadz tematik kita adalah Ustadz Maskur, karena beliau berhalangan. Jadi kami coba untuk melanjutkan yang insya Allah di pekan depan mungkin akan beliau pertajam tematik yang kita rencanakan 6 atau 7 kali pertemuan. Hadirin hadirat yang Ambo muliakan, alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah dan semoga kita masuk pada kriteria yang di dalam surat Al-Anfal Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah nyatakan sesungguhnya orang mukmin itu jika diingatkan Allah bergetar kalbu mereka, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayatnya zadatuhum imana, bertambah-tambah imannya, bertambah keyakinannya, ada sesuatu yang meningkat di dalam dirinya, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan watak mereka itu adalah bertawakal. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, dan orang mukmin yang hak itu, orang yang sebenar mukmin itu adalah menegakkan salat, dan dari rezeki yang direzekikan kepada mereka, mereka nafkahkan, mereka infakkan. Itulah kelompok orang mukmin yang hak, yang benar. Bagi mereka sisi istimewa di sisi Allah, dan bagi mereka maghfirah, dan bagi mereka rezeki yang mulia. alhamdulillah ini sudah pertemuan keempat. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, melalui guru kita Ustadz Maskur telah menjelaskan beberapa ayat dari surat Al-Ma'arij, dari ayat 19 sampai 35 insya Allah. Untuk mengulangnya lebih baik kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin.
alladzina hum ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musfiqun inna adzabar rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Terjemahannya, sungguh manusia ini diciptakan punya sifat keluh kesah. Jika dia disentuh oleh keburukan, berkeluh kesah. Jika disentuh oleh kebaikan, kikir. Kecuali musallin, yaitu pertama, orang yang di atas salatnya itu terus-menerus. Kemudian kedua, orang yang dalam hartanya itu ada hak yang ditentukan untuk orang yang meminta-minta dan orang mahrum. Dan orang yang membenarkan yaumiddin dan orang yang takut akan azab Rabb mereka karena azab Rabb itu sangat tidak nyaman. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali atas istri atau suami mereka. Untuk yang demikian tidak ada persoalan. Siapa yang mencari di luar itu, itulah orang yang melampaui batas. Dan orang yang jika diberi amanah dan berjanji mereka pelihara. Dan orang yang jika bersaksi, dia bersaksi dengan hak, dengan tegak, tidak memberikan kesaksian palsu. Dan orang yang atas salat semuanya itu mereka pelihara, ulaika fi jannatin. Itulah orang yang akan mendapat surga yang mukramun, surga yang terhormat, surga yang sadaqallah. Alhamdulillah, Ustaz Maskur telah menjelaskan kepada kita di 3 kali pertemuan. Pertama, ibarat pabrik mobil. Pabrik mobil itu kita gunakan harus ber-BBM, pertalit misalkan, atau pertambak, atau bensin, atau jenis BBM. Ganti oli sekian kali, dan seterusnya. Jika kita inginkan, tentu kalau bisa mobil itu BBM-nya dengan air aja. Karena lebih murah. Tapi tidak bisa. Kita harus pakai mobil itu dengan BBM yang sudah ditentukan oleh si pabrikan ini. Kalau pabrikan itu mobil listrik, berarti kita harus cas baterainya itu nanti supaya mobil itu punya energi untuk bisa kita kendarai. Begitupun kita diciptakan Allah, Allah pun memberikan keterangan. Di ayat lain Allah sampaikan, Inna anzalna alaikal kitab tibyanan ala kulli syai'in. Kami turunkan kitab Quran untukmu untuk menjelaskan segala sesuatu untukmu. Apapun. Dan sifat Quran itu hudaw wa rahmah lil muslimin. Hanya menjadi petunjuk, hanya menjadi manfaat, hanya bisa memberikan dampak tambah iman kalau orang itu muslimin, berserah diri kepada Allah. Itu pertama yang dijelaskan oleh Ustaz Maskur, posisi bagaimana kita mengimani Quran adalah suatu absolute true, kebenaran mutlak yang tidak bisa, yang tingkat kebenarannya pasti.
Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang sudah berumur 1444 tahun, tapi satu huruf pun tidak berubah. Tapi kitab lain, beda cetakan, beda isi. Beda negara penerbit, beda baksi, beda maksud. Tapi kitab Quran di depan kita ini, yang kita baca tadi, kebenarannya, dan memang dipelihara oleh Allah, seperti disampaikan Allah di surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra la hafizun. Dia pelihara di Allah. Ya. Tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Walaupun orang kafir dengan segala cara pernah melakukan perubahan-perubahan, tapi tidak ada yang berhasil. Ya, karena Allah sudah nyatakan dalam Quran bahwa dia pasti pelihara wahyu ini. Pun kita sudah mendengar penjelasan dari Ustaz Maskur bahwa sifat asli manusia ini, siapapun orangnya, mau orang Alaska, mau orang aborigin di Australia, mau kita orang Minang, mau Jawa, mau orang Cina, siapapun makhluk manusianya, dia pasti punya sifat ini. Dan di satu sisi manusia ini ingin bahagia, ingin tenang, ingin jernih, ingin mantap di dalam menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kehidupan ini. Tapi banyak yang tidak bisa. Ada saja hambatan orang untuk bisa mencapai level bahagia itu, atau level ketenangan itu. Ya, Allah sudah nyatakan memang seperti itu. Di ayat lain Allah sampaikan, laqad khalaqanal insana fi kabad. Begitulah Allah sampaikan, berarti kita memposisikan atau mendengar atau membaca penjelasan dari wahyu ini, kita harus letakkan Quran ini sebagai sesuatu yang kita yakini bisa merubah berpikir kita, merubah hati kita, dan merubah perilaku kita, insya Allah. Di pertemuan sebelumnya, salah satu syarat yang ditetapkan Allah, yang diberitakan Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah, bahwa untuk bisa lepas dari keluh kesah dan rakus itu, atau kikir, adalah dengan musallin. Kalau sholat, tempat orang sholat. Musallin, orang yang mengerjakan sholat. Karena itu istilah Allah, istilah Quran. Quran seperti ayat Al-Nahl yang 89 yang kita baca di awal tadi, tibyanan ala kulli syai'. Bahwa Al-Quran itu dia punya sifat menjelaskan segala sesuatu. Dan musallin itu dijelaskan Allah, siapa itu orang musallin? Pertama, orang yang disebut gelar musallin itu adalah alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang ala salatihim. Nah, seperti kata Ustaz Maskur 2 pekan yang lalu, ala salatihim itu makna ala isti'la. Istilahnya sesuatu yang memang si musallin ini menguasai seluruh hal yang terkait dengan salat. Ya, mulai dari wudhunya. Ya, kalau istilah guru saya yang lain dulu, profesional dia itu salat. Nah, ibarat tukang las, dia menguasai pekerjaan pengelasannya itu. Profesional dia tukang las. Nah, orang salat ini, ala salatihim itu makna istilahnya, dia menguasai seluruh aspek yang terkait dengan salat ini. Ya waktunya, ya bacaannya, ya gerakannya, dan seterusnya.
Kemudian setelah dia menguasai salat, menguasai sebuah tatib salat ini, dia kerjakan daimun. Daim. Dawam atau bahasa lainnya, daiman. Terus menerus. Ya, bukan hanya saat senang aja dia rajin salat. Ada juga manusia kan saat dia lagi bahagia, saat dia lagi dapat banyak rahmat, dia rajin salat. Pas waktu dapat musibah atau dapat banyak persoalan yang dia menjadi lalai salatnya. Atau sebaliknya, pas ketika sulit saja, dia rajin salat. Dia salatnya benar. Pas lepas dari kesulitannya, dia menjadi lalai. Nah, orang musallin yang dimaksud Allah dalam Quran ini adalah daiman. Dia stabil, konstan kualitas salatnya itu. Betul dia jalankan sesuai tertibnya. Kemudian di ayat 34-nya, orang yang musallin itu adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Setelah dia daiman, setelah dia terus-menerus, dia yuhafizun. Dia pelihara. Ya, dia pelihara waktunya, dia pelihara kebersihannya, dia pelihara gerakannya, tidak ngasal. Nah, seperti sholat anak-anak kan ngasal. Anak mau wudhu atau punya kerada yang kaki itu juga gitu setiap wudhu ya kan. Nah, jadi orang musallin itu yuhafizun, betul-betul salatnya itu dia pelihara. Jadi di ayat surah Al-Ma'arij ini kriteria musallin itu ada banyak. Istilahnya sifat-sifat yang harus menjadi pakaian hendaknya bagi seorang muslim atau seorang muslim. Ada percakapan Allah di neraka nanti dengan orang yang bermukim di neraka sakar. Allah bertanya atau orang surga bertanya ke mereka, masalah kakum fi sakar. Kenapa kamu sampai masuk ke neraka sakar ini? Padahal kita dulu barengan begitu. Jawaban penghuni neraka sakar ini, qalu lam naku minal musallin. Mereka gagal menjadi seorang musallin. Nah, istilahnya orang sholat pun kalau tidak sesuai dia dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan dia sudah berilmu di situ, dia bisa berpeluang masuk neraka sakar. Begitupun di surah Al-Ma'un, Allah sampaikan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Musallin ini celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Ada dari an salatihim itu, dari salat mereka itu sahun. Mereka lalai. Wahum yura'un. Dan mereka itu jika pun sholat ya untuk riya. Untuk mambiak di sepayo, mambiak hati mintuwo misalkan. Ya kan. Dalillah. Nah, musallin yang dimaksud di soal Ma'arij ini hendaknya semoga ya, seperti di awal pembacaan kita pertama tadi soal Anfal, bahwa ciri orang mukmin itu idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Setelah dibacakan ayat Allah, zadatuhum, ada peningkatan iman. Nah, semoga penjelasan-penjelasan Ustaz Maskur beberapa kali sebelum ini bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan motivasi kita untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Khusus untuk masalah salat. Seperti hadis, kenapa salat itu begitu
istimewa. Satu-satunya sebanyak itu syariat Islam, satu-satunya perintah yang dijemput ke langit dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah salat. Makanya pantas Rasulullah menyampaikan hadis, amal yang paling awal dihisab nanti di akhirat, di kiamat adalah salat. Jika orang baik salatnya, menjadi musallin dia seperti yang dimaksud Allah, baiklah amalannya. Kalau salatnya tidak baik, maka amal-amalannya lainnya bisa runtuh, bisa rusak. Sedemikian pentingnya Rasulullah mendefinisikan salat itu. Atau hadis misalkan as-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Ibarat rumah, kalau nggak ada tiang, rumahnya pasti hancur. Man aqamaha, siapa yang menegakkannya, faqad aqamaddin. Maka dia menjadi penegak agama. Waman ahamaddin, waman tarakaha, dan siapa meninggalkannya, faqad ahamaddin. Maka dia telah menghancurkan agama. Dan Rasulullah pun telah melatih, telah menjelaskan, menyuruh sahabat dan kita, kalau beranak ketek, umur 6 tahun diajarnya salat. Ajak ke masjid. Umur 10 tahun, tak juga salat, lacik. Bukan karena kita marah, kebenci ke anak, tapi karena sayang itulah kita lacik anak awak. Kenapa dia belum salat atau tidak tertib salatnya? Dan itu diperintahkan Allah di surat Taha, "A'mur ahlika bis-shalah wastabir 'alaiha." Kita wajib perintahkan ahlika, keluargamu, anak istrimu, bis-shalah, supaya dia salat, wastabir 'alaiha. Dan kita harus sabar untuk menjalankannya. Ya, tidak mudah melatih anak kita yang dari kecil, remaja, sampai dia itu tertib sholatnya, tidak mudah. Tapi Allah menguji kita dengan sebuah perintah dan kita harus sabar menjalankannya. Nah, pada pertemuan malam ini, kalau ciri pertama musallin itu adalah yang terkait dengan sholat itu sendiri. Ciri keduanya adalah Allah di sini memakai kata wa. Jadi di ayat 23, ala salatihim daimun. Jadi orang yang bisa lepas dari keluh kesah, lepas dari sifat pikir ini, hanya orang yang musallin. Siapa dia? Dikasih definisi Allah, definisinya alladzi, tidak pakai wa. Alladzina hum ala salatihim daimun. Selanjutnya, apa ciri dari orang musallin ini? Di ayat 24, Allah pakai kata wa di situ. Walladzi, wa itu dalam bahasa Arab artinya dan. Wa dalam Al-Quran, kalau diawali misalkan wal asr, wad duha, wal layl. Nah, itu wa di situ artinya sumpah. Tapi kalau wa di sini, itu artinya dan. Nah, jadi kalau wal layl demi malam, wal asri innal insana lafi wasyamsi wadduhaha, di matahari, ya kan? Wal qamar demi bulan dan seterusnya, ya kan? Istilahnya wa di situ adalah wa sumpah Allah. Tapi kalau wa di sini adalah artinya dan. Berarti apa? Definisi musallin itu adalah pertama, ala salatihim daimun. Kedua,
walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Seorang muslim yaitu orang yang fi amwalihim. Fi di amwalihim, harta yang mereka kuasai, yang memang milik mereka, haqqun ma'lum. Ada hak-hak orang lain yang sudah ditentukan. Untuk siapa? Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang musail wal mahrum. Nah, ini kriteria kedua orang muslim itu dijelaskan Allah di sini, ditetapkan oleh Allah supaya bisa lepas dari sifat keluh kesah, kemudian dapat reward nanti di Jannatul Mukramun. Ciri kedua orang muslim adalah fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam harta mereka itu ada hak-hak yang sudah ditentukan. Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang yang suka meminta-minta, memang ibarat di kampung Sungayang dulu, kalau berketik-ketik, ada orang pakai kalung bareh, kalung kain waktu itu kan. Artinya berjalan kan di kampung-kampung di rumah ke rumah. Nah, mencari itu ya kan bermagi atau bareh, nggak stekong kan. Nah, jadi itu as-sa'ilun, orang suka minta-minta. Nah, wal mahrum adalah orangnya adalah orang yang ini tuh sangat miskin atau butuh sesuatu tapi tidak memperlihatkan, tidak pernah meminta-minta. Dia menjaga kehormatan kemuliaan dirinya. Dia punya dapeti sebenarnya, tapi itu stabilnya juga ya itu kan. Tidak ada yang saya lihat betul, untuk anda dapeti. Nah, atau inilah infak ya kan. Ada yang mengatakan ayat ini adalah zakat. Ada yang mengatakan ini adalah infak. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan Allah dalam Quran terkait dengan masalah apa yang kita mau kita bagikan? Yang maklum itu yang apa? Apa bagian yang ditentukan Allah dalam harta seseorang yang memang harus dia serahkan lisa'ili wal mahrum. Nah, di sini mungkin kita akan menjelaskannya dengan penjelasan ayat-ayat Allah di surat lain. Nah, tentu kalau kita harus melihat Quran ini adalah satu kesatuan yang utuh. Kadang dijelaskan Allah ayatnya misalkan inna ja'ilun waktu Adam mau diciptakan, aku mau jadikan khalifah fil ard. Aku mau buat seorang khalifah di bumi. Nah, atau dijelaskan oleh ayat Allah yang lain, khalifah itu maksudnya apa? Ya memang orang yang memakai hukum-hukum Allah di dalam hidupnya. Jadi Al-Quran itu dia punya sifat, salah satu mukjizatnya adalah dia bisa menjelaskan satu sama lain. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, untuk itu masalah ketentuan berharta ini sangat banyak ayat Al-Quran. Di dalam setiap kata misalkan di awal Al-Baqarah, ciri orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa orang takwa itu ciri utamanya adalah dia menegakkan salat, kemudian terhadap rezeki yang direzekikan Allah dia nafkahkan. Atau di surah Al-Mu'minun, qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin itu karena beriman dia sholat. Kemudian sholatnya itu dia bawa khusyuk. Dia menjadi orang yang menang. Kemudian anil lagwi mu'ridun. Kemudian lizakati fa'ilun. Nah, dalam zakat yaitu mengerjakan.
Ya, banyak ayat-ayat Allah yang di banyak tempat di dalam Quran ini salat itu digandeng dengan zakat atau infak. Istilahnya kalau salat itu hablum minallah, vertikal. Kalau masalah harta ini adalah masalah horizontal, ya kan? Sangat terkait dengan hubungan kita sesama manusia. Nah, apa ketentuan Allah? Siapa yang perlu kita infak? Apa yang kita infak? Ya kan? Nah, pertama kita buka surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena infak ini adalah syariah, adalah a way of life-nya orang mukmin, ya kan? Tentu ini ada yang bertanya ke Rasulullah, harta kami ini mau diapain? Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 215 ini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Jika bertanya mereka itu padamu, ya Muhammad, ya Rasulullah, madza yunfiqun, apa yang mau di-share, apa itu infak itu? Qul, katakanlah. Jadi Rasulullah betul-betul menyampaikan wahyu ini, menjelaskannya, melihatkan prakteknya seperti apa. Qul ma anfaqtum min khair. Apapun yang kamu infakkan. Nah, infak itu nafkah. Min khair, fa, maka itu siapa pertama? Lil walidain. Itu orang kaya. Jadi, kalau kita punya harta, ya, kita harus utama sekali itu adalah lil walidain. Itu orang tua. Kemudian wal aqrabin. Kemudian karib. Nah, Allah sini pakai kata karib. Kawan akrab. Jadi orang yang paling dekat. Nah, sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, siapa yang paling dekat jawab? Anak dan istri. Nah, jadi kewajiban seorang mukmin, makanya dia harus menafkahi anak istrinya, mutlak. Wal yatama, kalau balabir, wal yatama, yatim, wal masakin, wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang yang terlantar di dalam perjalanannya. Nah, jadi kalau PWS pulang bersama saat ini, kalau ada yang memang terlantar, memang karena tidak berdaya sama sekali, dia untuk pulang kampung, nah, memang ada urusan dia pulang kampung, nah itu dia berhak untuk mendapat infak, malah di dalam ayat yang lain dapat zakat. Nah, wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu kerjakan min khair, dari kebaikan, fa innallaha bihi alim. Allah tahu. Nah, jadi kita menafkahi. Ya, ada ayat Allah yang lain. Jadi infak itu bukan hanya untuk eksternal keluarga, tapi yang utamanya itu adalah memang lil walidain wal aqrabin. Kalau anak bini wala salamai, berarti ada tak sepupu awak mungkin, ada sanak apa awak kan, sanak mandewa kan. Ya. Cuma apa yang awak beri, yang majatah orang-orang. Jadi kalau apa dapat ilmunya, kalau nafkah untuk misalkan memberikan rumah, pakaian, makanan, makan, itu adalah kewajiban seorang kepala rumah tangga.
lah bayar si rumah, lah bayar wang sekolah anak, lah bayar listrik, kalau kini lah bayar wifi, ya kan? Lah balik lah bayar loan untuk bed lah disedia loan untuk pembeli bensin setiap, ya kan? Kemudian basisonya, misalkan penghasilan biaya awak sebulan 3 juta, tapi penghasilan awak ada misalkan 5 juta atau 8 juta, siswa sampai. Dan siswa kok kan dipangan. Untuk anak siswanya. Nah, ulama menyepakati, kamu dapat menyimak dari gurumu yang dimaksud dengan Al-Baqarah 177 dan Ali Imran 192. Salah satu ciri orang takwa itu di 177 adalah wa atal mala la hubbihi. Nya mendatangkan harta, nya berikan harta yang dicintainya. Nah, jadi ala hubbihi ini, harta yang dicintainya ini adalah harta dari sisa kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Lah bayar rumah, lah bayar cicilan rumah, lah bayar sekolah anak, lah ada pembeli bareh, ya kan? Pembeli dapur orang rumah lah di Selamian, ya kan? Belanja anak lah di Selamian. Masih sobetika. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat ini. Atal mala ala hubbi. Ciri orang takwa itu adalah memberikan harta yang dicintainya. Nah, harta yang dicintai ini adalah sisa dari kewajibannya sebagai seorang suami. Kemudian pertama, dzawil qurba. Tetap kepada yang terdekat. Takkan dia bola. Mereka bukit tinggi, ada berasaki setiap kebalabia. Takkanlah dia balian salendong atau gadang bukit tinggi untuk rumah misalnya. Ala hubbihi dzawil qurba. Kan? Begitupun si istri hendaknya seperti itu juga. Mereka pasal laba-labi piti belanja orang rumah. Kan? Masih ada siswa-siswanya. Ini pun belanjuan untuk siapa yang pertama untuk untuk suaminya, untuk anaknya. Balilah baju anaknya narancak. Balilah kopiah narancak untuk udahnya kan. Balilah baju macam Cino di Pasate misalkan kan. Dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud harta yang berlebih itu adalah tetap ke dzawil qurba. Lah selesai itu kasyale wal yatama, orang miskin yang yatim. Kalau ada yatim tidak kewak. Yatim kok dapat yang berkarib kerabat saja kan. Malah memberikan harta ala hubbihi dzawil qurba ini kepada orang yang lebih ada kekeluargaan dapat 2 pahala. Pertama, pahala memberi infak kepada miskin. Kemudian, ada karib kerabat mendapat 2 pahala. Kemudian, wabanas sabil, orang yang di dalam perjalanan. Wasailin, orang yang suka minta-minta. Wafir riqab. Nah, wafir riqab ini adalah budak. Jadi budak dalam pengertian wafir riqab seperti dijelaskan Allah di surat Al-Balad. Fakku raqabah, ya kan? Jadi orang yang hebat itu adalah bagaimana Islam mendorong menghapus perbudakan ini. Nah, karena memang harta-harta yang dikumpulkan oleh infak ini seperti Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah itu bukan dari duit zakat. Tapi dari piti sakuinya si Abu Bakar langsung. Bagaimana dia membebaskan Bilal dari bajikannya, jadi sebenarnya bebaslah dia. Si Bilal kok menjadi orang merdeka. Jadi budak riqab yang dimaksud adalah seperti apa ke pasar teranak. Ada orang nyukabetnya Jawi dengan ladi berasiannya, ya kan?
KPN-nya itu diletaknya di Patui Tampek dan Tampek Melatan Jawi atau Kambiang dari Jual. Dulu seperti itu orang menjual kuda. Terakhir secara formal perbudakan itu ada di Afrika Selatan. Nah, alhamdulillah sudah berhasil perjuangan Nelson Mandela CS lah. Berhasil menghancurkan, menghilangkan perbudakan. Jadi sekarang nggak ada budak lagi. Tapi faktanya, ya saya dapat berita, misalkan ada anak gede-gede orang Indonesia kok, lepas jualnya dorang, ya biasa sore dijual di Singapura. Atau di Singapura itu mereka kelompok kok misalnya jual lo ke pihak lain dengan jaminan sore-sore. Kalau di belahan dunia lain banyak kita. Nah, jadi kalau ada orang awak atau orang Indonesia dalam posisi riqab ini, nah dia berhak mendapatkan harta dari infak orang muslim ini. Nah, ini orang muslim sifatnya yang kedua. Jadi cara pandang seorang muslim terhadap harta itu adalah dia tahu bahwa tidak sadonya punya. Nah, kalau kecil Rasulullah kau pernah mendabi kambiang. Bantai kambiang masak. Lalu tinggallah kakinya selempek buah. Lepas orang makan kan. Artinya kasih Aisyah, aku lah. Ampe kaki aku lah rasa kiawak. Anan punya awak tu lah dan dia orang. Nah, begitu Rasulullah mempraktekkan. Nah, saudara saki itu memang anan dia awak. Dan naratu, nah, dan simpan daging itu kan daging kambing itu kan untuk beko, untuk bisu aja kan. Nah, jadi begitu Allah memberikan cara pandang seorang muslim wa fi amwaladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, bahwa di dalam harta mereka itu ada hak-hak orang lain. Barang nilainya apakah regen sadualahnya atau saketik saja, Allah pun memberikan sebuah keterangan di surat Al-Furqan ayat 2 ayat 60. Nah, ciri orang ibadur rahman nanti insyaAllah ini juga sangat penting. Nanti kita kalau ada waktu kita akan berdalam surat Al-Furqan ayat 63. Siapa itu hamba-hamba yang rahman, hamba-hamba yang memang disayang Allah. Kalau sekarang kita bicara siapa itu musallin, nah di surat Al-Furqan 63 ini Allah bicara siapa itu ibadur rahman. Nah, salah satu ciri orang ibadur rahman, secara hamba Allah yang disayangi oleh Allah hamba-hambanya, bersebutlah dia itu ibadur rahman. Orang yang profesional solatnya, sebutlah dia itu musallin. Lengkap dengan cirinya. Ciri ibadur rahman apa? Salah satunya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang musallin atau orang ibadur rahman ini juga adalah kalau dia nafkahkan, dia belanjuan pitihnya amehnya, lam yusrifu, tidak boros. Nah, ini pengertian boros tentu relatif. Ya kan? Nah, boros seorang presiden dengan awak hendak presiden itu berbeda. Ya kan? Nah, definisi boros kok bisa sangat relatif. Lam yaqturu, dan dia tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Yang diinfakkan itu, yang dibagi bagian itu adalah antara tidak berlebih-lebihan dan tidak lo kikir. Nah, ini nilainya, prakteknya ini sangat relatif. Ya. Seperti Abu Bakar misalkan, saat peperangan untuk mengumpulkan senjata perlu harta.
Abu Bakar menyerahkan seluruh harta miliknya untuk berinfak ke Rasulullah untuk membiayai perang itu. Apakah Abu Bakar boros? Nah, tentu tidak seperti itu melihatnya. Nah, ini sangat tergantung. Kita tentu pengalaman. Ya, ini pantas dikasih 1.000, dikasih batik 2.000, kok 5.000, aku 1.000, kok 2.000. Yang penting tidak ada kesan boros, tidak ada kesan kikir. Ya kan? Wa kana baina dzalika qawama. Nah, diserahkankah seorang muslim, kan? Dia akan tahu, ya kan? Loadnya seperti apa, batas-batasnya seperti apa. Batas boros itu punya pikiran. Seorang muslim pasti dia punya pikiran, punya perasaan. Pantasnya berapa ini? Ya kan? Tidak mungkin dong misalkan Baragia. Nah, Baragia misalkan dia mahasiswa itu dari gitu aja 10 juta sebulan kan? Itu tidak mungkin. Atau misalkan kok lah beranampe orangnya miskin gitu kan? Itu AGC-nya 1.000 sudah seminggu kan? Atau enggak? Itu enggak masuk kan? Nah, gitu. Jadi semuanya tentu ada loadnya itu, standarnya itu terserah. Nah, seorang muslim dia tahu persis kapan dia harus dan tidak boros dan tidak pula pikir, tidak pula pilih. Nah, di antara keduanya, nah itu disebut. Begini tuntunan Allah di dalam kita menginfakkan harta-harta yang memang telah terpenuhinya kewajiban kita. Jadi kalau belanja orang dapur, itu nafkah wajib itu kan. Di sekolah anak, melembalian rumah, mamanya dian papan, sandang pangan, nah itu kewajiban. Tapi kalau mahasiswa pitiau aku, kasih kau bayar. Kalau karena rumah dulu, karib kerabat. Sebenarnya bagi orang rumah, misalkan tapi rumahku punya jam rancak atau belian jam ala talhala habhi dawil qurba atau belian telah kau rancak kan. Nah, kemudian kenapa infak ini sangat penting? Ya kan? Tentu hikmahnya Allah dah sampaikan juga di surat Ali Imran, misalkan di ayat 92. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra. Tidaklah disebut sebuah kebaikan hatta sampai tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi inti dari ini adalah bahwa disebut Allah di sini tidak sempurna lantanalul bir. Tidak sempurna sebuah kebaikan. Kalau nggak sampai ke level menginfakkan, mendafkahkan harta yang awak cintai. Wa ma tunfiqu minnal fa innallaha bihi alim. Orang cinta harta. Ya, semua manusia cinta akan hak milik mereka, apa yang dia miliki. Tapi dia infakkan. Untuk siapa? Seperti yang tadi. Tetap pertama falil walidain, kalau masih ada orang gaek atau bidua harus awak. Kedua barang karena rumah, anak dan seterusnya. Nah, tentu dalam koridor yang baik. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi. Dan apapun yang kita infakkan itu Allah mengetahui. Karena ada juga orang pilih ke bini, pilih ke anak, ya kan? Ada juga orang padinya tadi itu kan, pilih belanja anak bini. Nah, akhirnya terjadilah hal-hal yang kenyamanan di rumah. Nah, jadi
Orang yang musallin dia sangat sadar itu. Kapan dia nyoloro, kapan dia nyorem, kapan dia tahan. Nah, mudah-mudahan petunjuk Allah seperti ini bisa menjadi pegangan buat kita di dalam mengelola ratu-ratu atau piti-piti warna lebih ya kan. Nah, harus disalurkan. Kalau Rasulullah tadi itu seekor kambing, itu narasaki itu dia di Nabi, kok adalah angka dimakannya lah sampai ke parui atau saki itu kan. Nah, jadi amwalihim itu sesuatu yang memang kuasai piutang awak diorang tu dah piti awak kan. Nah, kalau ada piutang misalkan di tempat orang dah piti awak tu bisa aja hilang dia kan. Tapi nanti punya ayat pacien, itulah yang dimaksud Allah. Mimma tuhibbun. Atal mala ala hubbihi. Nah, harta yang dicintainya. Nah, di dalam kita menjalankan ketentuan Allah atau untuk bisa ciri orang musallin ini adalah waladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Itulah ciri orang musallin. Jelas lihat kebalikan ya, kalau dia terlalu kikir atau dia tidak mau infak bersedekah ke orang lain ya, mengeluh saya. Ya. Dan ini adalah ada bisikan setan di situ. Yang memang setan itu dia bekerja di hati yang membisikkan, menjanjikan, membayang-bayangkan, kalau dia gen kini sadualahnya kok, nanti bisa balik. Sakit anak beko. Sakit bini beko. Ini pensimpan dia lah tua dulu. Pensimpan saya lah peti dulu. Jadi belanjuan leh. Ada juga orang seperti itu. Nah, apa orang seperti itu? Nah, itu dijelaskan Allah di surat Ali Imran ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, nafkahkanlah. Ini menafkahi anak istri, berbagi ke orang miskin dan seterusnya. Aspek barangnya min thayyibati, dari sebarang yang memang yang elok-elok. Kok baragi itu ya piti baru-baru. Kan ada juga orang bersedekah, mah dicari sakunya kan. Mah piti yang paling buruk, piti karakternya kan. Yang paling seketik kan. Nah, itu hanya masuk ke kotak kan. Nah, kalau kasih Allah ada sikap, perintah kepada orang beriman, infakkanlah min thayyibat. Sesuatu yang memang baik. Maka sebetul dari hasil usaha-usaha kamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nah, ini untuk dan terhadap barang-barang pertanian, makanan bare yang awak akhraj minal ardh, yang keluar dari bumi, hasil-hasil tanaman. Wala tayammamul khabitha minhu tunfidu waslartum bi akhiri. Dan jangan kamu berikan makanan yang kalau kamu makan kamu memicang. Jadi tidak boleh memberikan barang-barang yang jelek kepada keluarga kita atau ke orang miskin, karena yatim, kepada orang yang musail. Tidak boleh barang sisu atau barang yang memang awak sendiri tidak mau makan atau baru dengan kurang kan. Nah, tidak seperti itu. Allah di sini melarang perilaku seperti itu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah ghaniyyun hamid. Nah, selanjutnya siapa yang bisa membisikkan kalau orang ini berinfak, membisikkan takut miskin, takut kekurangan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikanmu, membayang-bayangimu akan faqra, akan menjadi orang fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Sementara Allah, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikanmu ampunan wa fadlan dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rahmatnya. Maksudnya di sini adalah
janji-janji setan, bisikan-bisikan itu setan. Awak dia berbuat baik, membuka usaha, kan berbuat baik. Ada rekrutmen tenaga kerja di situ, berbuat baik. Kan? Ada nafkahkan harta awak di situ untuk investasi misalkan. Banyak rekrut tenaga kerja, itu juga sebuah bagian. Nah, ada kekhawatiran. Aku bisikan-bisikan fakra, ya kan? Nah, aku kerja setan. Nah, kemudian sambungan Allah di surat 269, ayat 269 Baqarah, yu'til hikmah may yasha. Nah, siapa yang bisa bebas dari pengaruh setan tadi, yu'til hikmah may yasha. Itu adalah hikmah dari Allah. Wa may yu'til hikmah, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Maka dia telah diberi kebaikan oleh Allah yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mendapat pelajaran dari ini adalah kecuali orang yang mau berpikir. Nah, seperti kita berinfak, ini jangan boros, jangan berlebihan, jangan pula terlalu pikir. Nah, jadi ini kan perlu pemikiran, perlu albab. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Orang ulul albab. Nah, itulah barangkali hadirin hadirat terkait masalah infak ini sangat banyak ayat Allah dalam Quran. Suatu saat nanti ya kayak surat ada di surat Luqman, ada di surat Furqan, ada di surat Ali Imran dan seterusnya. Nah, kembali kita ke surah Al-Ma'arij, berarti sifat orang musallin kedua, barulah dia disebut musallin jika dia menyadari dengan sepenuhnya bahwa harta yang dia miliki itu ada hak maklum. Jadi cara pandang orang musallin terhadap harta itu tidak punya nyawa. Nah, justru dengan dia semakin berbagi itu, dia akan semakin tenang. Nah, tapi tentu ada batas-batasnya. Batasnya yang dibagian itu adalah sesuatu yang memang telah selesai kebutuhan dasar daripada rumah tangga. Nah, orang muslim punya sifat ini. Ya, dia tidak tamak dengan hartanya. Jadi, walau kaji Imam Malik, saat Khalifah Harun al-Rashid, Imam Malik ini guru Imam Syafi'i, jabatannya saat itu semacam ketua MUI lah, ya kan? Dapat fasilitas oleh Kesultanan, dapat kereta kencana, pakai kudo, pakai kereta basi di belakang, bentuk padati tapi dari basi. Nah, di level saat itu, kalau tiba di kini kok fasilitas itu Mercedes seri S. Seri S berapa? Seri S 500 ya. Pokoknya atau Mercedes paling mewah lah. Sampailah berita ini ke Sufyan Ats-Tsauri, sahabatnya yang tinggal di Kufah. Tentu sebagai sahabat, kok kawan lah, mewah-mewah kok. Nah, Sufyan Ats-Tsauri membuat surat ke si Maliki mempertanyakan ini. Bertanyakan dia dapat fasilitas dari negara ini, kok kamu terima aja gitu kan. Nah, jawab Imam Malik adalah, saya berharta ini, saya dikasih harta ini, tapi satu pun tidak melekat di hati. Nah, jadi orang berapa hikmah kita dari Imam Malik ini bahwa boleh berharta. Kayak sahabat Rasulullah salah satu yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Penggelumrat dia di zaman Nabi. Atau Utsman bin Affan, ya kan? Nah, tapi cara dia mengelola hartanya ini seperti ini. Seperti ketentuan Allah seperti ini. Nah, dan dia tidak terlalu cinta. Nah,
Jadi kalau kata Allah di surat Al-Fajr, tuhibbuna malan hubban jamma. Berlebihan sangat cinta ke harta ini berbahaya juga, ya kan? Nah, jadi itulah kira-kira yang dapat kita tambahkan malam ini. Nah, semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan manfaat, bisa menambah iman kita. Mungkin itu kira-kira yang dapat mau sampaikan. Nah, ilmu masih sangat terbatas. Kan? Kalau ada kesalahan, nah itu pasti dari kelemahan diri. Tapi kalau itu yang hak, itu pasti dari Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa nastaghfirullahaladzim. Wa natawakkal ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.